Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Firmansyah dengan NIM 2210602015. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, hadis atau disebut juga dengan sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Masalah pokok ekonomi Islam. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain masyarakat mempunyai hak iyar. Hak iyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak iyar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak iyar tadlis atau membatalkan karena barangnya cacat. Yang kedua, hak iyar aib atau kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar. Yang ketiga, hak iyar syarat atau hak pilih yang dijadikan syariat keduanya. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-suhlu atau perdamaian. Secara terperinci, masalah pokok ekonomi disebabkan 3 faktor. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Dalam konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, terbatasnya faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah sehingga manusia harus memikirkan cara melakukan produksi secara efisien. Dan adapun kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Secara sunnah, menjalin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya, tetapi Allah juga menciptakan dunia dan segala isinya dengan berbagai keragaman. Yang kedua, keterbatasan manusia. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik dari sisi bentuk maupun sifat yang dikompleks yang dimilikinya. Yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Tujuan hidup antara manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu
prioritas, dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit. Adapun karakteristik ekonomi Islam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa hal. Yang pertama, satu, menggunakan ritual dan material. Yang kedua, memberikan kebebasan sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga, mengakui kepemilikan multi jenis. Yang keempat, terkait akidah, syariah, serta moral. Dan yang terakhir, kelima, menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Prinsip ekonomi Islam menekankan pada 7 poin. Yang pertama, sumber daya merupakan pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga, berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Yang ketujuh, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Adapun fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan atau mencapai falah. Pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam berdiri atas fondasi akidah syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi dimulai dari level individu, instansi maupun sistem, dan karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas dapat disarikan beberapa pilar, yaitu yang pertama keadilan. Pilar keadilan yaitu memayungi segala aktivitas yang menyimpang segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Misalnya, jika kita mempunyai 2 orang anak, yang satu masih sekolah dasar, yang satunya lagi sudah kuliah, karena ingin bertindak adil, kita memberikan uang jajan dengan nominal sama pada anak tersebut. Padahal nilai uang jajan anak SD sama yang kuliah pasti berbeda. Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral. Yang kedua, pilar keseimbangan. Pilar keseimbangan dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, semisal kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. Di dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan diimplementasikan dalam setiap kegiatan dengan menyeimbangkan antara kegiatan ibadah dengan kegiatan mencari rezeki. Ini artinya segala aktivitas termasuk dalam hal mencari nafkah dapat diseimbangkan dengan kegiatan ibadah. Yang ketiga, kemaslahatan. Pilar kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika menjauhi 2 unsur. Yang pertama, mematuhi kepatuhan syariat atau halal. Yang kedua, bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib. Islam mengakui adanya intensif material maupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik.
Adapun nilai-nilai ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai tersendiri yang dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut, yang kedua berusaha dengan berkeadilan, yang ketiga bekerja sama dalam kebaikan, yang keempat pertumbuhan yang seimbang.